Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya dalam video kali ini tentang perhitungan awal bulan metode kitab atau buku Badiatul Mithal. Pada video bagian yang kedua telah saya sampaikan langkah yang kelima dan langkah yang keenam dalil 1. Jadi di video kedua itu sampai dengan langkah ke-6 dalil 1. Baik, sebelum saya lanjutkan ke langkah ke-6 dalil 2 dan seterusnya, bahwa buku bisa diunduh di link berikut ini. Jadi silahkan yang mau mengunduh atau mendownload buku Badiatul Mithal bisa di-download di link yang ini dalam rangka pembelajaran hisab awal bulan pada video ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah dalil 2. Nah, dalil 2 ini rumusnya 2 kali dalam kurung M dikurangi S aksen dikurangi F. M itu adalah wasat qamar yang diambil dari tabel data matahari dan bulan. Di situ wasat qamarnya atau M-nya, M besarnya adalah 317 derajat 3 menit 42 detik. Kemudian S aksen yang sudah kita cari sebelumnya adalah 311 derajat 28 menit 6,4 detik. Kemudian F khosoh qamar diambil di tabel juga ini. Jadi khosoh qamar F itu adalah 200 derajat 23 menit 40 detik. Nah, data ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. 2 kali dalam kurung M-nya 317 derajat 3 menit 42 detik dikurangi S aksen 311 derajat 28 menit 6,4 detik dikurangi F-nya 200 derajat 23 menit 40 detik, sama dengan klik tombol derajat menit detik, hasilnya ternyata min 189 derajat 12 menit 28,8 detik. Nah, karena di sini hasilnya min, maka harus ditambah dengan 360. Jadi harus ditambah dengan 360. Hasilnya adalah 170 derajat 47 menit 31,2 detik. Jadi ini dalil 2-nya. Ini dalil 2-nya 170 derajat 47 menit 31,2 detik. Proses berikutnya adalah interpolasi T. Interpolasi T ini bisa dilihat di lampiran 8. Di lampiran 8 buku yang tadi itu, jadi ada data T. Cari 170 derajat. Diinterpolasi A. Di 170 ini datanya min 0 derajat 14 menit 11 detik. Kemudian data B-nya di 171-nya adalah min 0 derajat 12 menit 47 detik. Kemudian C-nya, nah C menit yang diperhitungkan ya, menit ini. Jadi menitnya adalah 47 menit 31,2 detik. Karena berbasis derajat maka harus dibantu dengan 0 derajat. Kemudian D-nya intervalnya, jadi dari 170 ke 171 itu hanya 1. Diinterpolasi dengan rumus A min dalam kurung A min B kali C bagi D. Ya, di sini min 0 derajat 14 menit 11 detik dikurangi buka kurung min 0 derajat 14 menit 11 detik dikurangi min 0,12 derajat 47 menit kurung tutup kali 0 derajat 47 menit 31,2 detik bagi 1. Sehingga T hasilnya ketemu
min 0 derajat 13 menit 4,47 detik. Nah, ini hasil T, hasil interpolasi data T. Berikutnya adalah dalil 3. Dalil 3 ini F action sama dengan F ditambah PT ditambah A ditambah T. F-nya tadi 200 derajat 23 menit 40 detik. PT yang sudah kita ketemu sebelumnya adalah min 0 derajat 4 menit 19,47 detik. Demikian juga A min 0 derajat 10 menit 39,93 detik, dan T yang barusan kita temukan min 0 derajat 13 menit 4,47 detik. Tinggal kita tambahkan semuanya. Jadi tambahkan seperti ini. 200 derajat 23 menit 40 detik ditambah min 0 derajat 4 menit 19,47 detik ditambah min 0 derajat 11 menit 39,93 detik ditambah min 0 derajat 13 menit 4,47 detik, sama dengan kemudian klik tombol derajat menit detik, hasilnya adalah F action 199 derajat 55 menit 3,61 detik. Nah, ini nilai F action. Kita lanjut interpolasi B. Jadi yang akan diinterpolasi ini adalah data 199 ini. Di mana? Lihat di lampiran 10. Jadi di lampiran 10 itu data B. Nah, diinterpolasi amin dalam kurung amin B kali C bagi D, interpolasinya. Nah, di 199 itu datanya ketemu 2 derajat 11 menit 42 detik. Kemudian di 200-nya adalah 2 derajat 18 menit 18 detik. C-nya menit yang diperhitungkan dari F action adalah 0 derajat 55 menit 361 detik. Intervalnya tetap 1. Kita masukkan ke dalam kalkulator seperti ini. Maka hasilnya ketemu 2 derajat 17 menit 45,4 detik. Nah, ini hasil interpolasi data B. Baik, berikutnya adalah M action diperoleh dari M besar tambah PT tambah T tambah B. M-nya Wasat Qomar itu ya dari mana? Dari tabel yang sudah kita hitung. 317 derajat 3 menit 42 detik. PT-nya min 0 derajat 4 menit 19,47 detik. Kemudian T min 0 derajat 13 menit 4,47 detik, dan B-nya adalah 2 derajat 17 menit 45,4 detik. Kita jumlahkan semua. M action hasilnya adalah 319 derajat 4 menit 3,46 detik. Setelah dijumlahkan ini semua, ini hasilnya. Kemudian dalil 4. Dalil 4 ini adalah M action dikurangi S action. M actionnya ya ini 2 derajat, M actionnya 319 derajat 4 menit 34,46 detik. S actionnya 311 derajat 28 menit 6,4 detik. Nah, ini setelah dikurangi hasilnya adalah 7 derajat 35 menit 57,06 detik. Ini hasil dari dalil 4. Nah, setelah dalil 4 diketahui, maka kita lakukan interpolasi V.
Di mana ini data V di lampiran 11. Jadi di lampiran 11 lihat, karena barusan 7 derajat maka lihat 7 derajat. Jadi diinterpolasi seperti ini, seperti yang sudah-sudah. Nah, di lampiran 11 pada 7 derajat ketemu datanya 0 derajat 7 menit 30 detik. Kemudian di data 8-nya, 8 derajatnya 0 derajat 8 menit 41 detik. C-nya menit yang diperhitungkan. Nah, ini diambil dari sisa dari 7 derajat adalah 0 derajat 35 menit 57,06 detik. Intervalnya 1. Kita masukkan ke dalam kalkulator dengan formula rumus seperti ini. Maka V ketemu 0 derajat 8 menit 12,54 detik. Ini hasil interpolasi data V. Selanjutnya adalah M aksen 2 itu diperoleh dari M aksen tambah V. M aksennya 319 derajat 4 menit 3,46 detik. Kemudian V-nya ya ini. V-nya 0 derajat 8 menit 12,54 detik. Kita tambahkan M aksen 2, hasilnya adalah 319 derajat 12 menit 16 detik. Jadi M aksen 2 319 derajat 12 menit 16 detik. Lanjut, berikutnya adalah N aksen sama dengan N besar tambah N kecil. N besar itu Okdah Qomar, diambil dari data yang di tabel. Okdah Qomar N besar adalah 147 derajat 27 menit 55 detik. Kemudian N kecil, di hasil interpolasi di video pertama kalau tidak keliru, itu adalah 0 derajat 4 menit 4,07 detik. Kita tambahkan hasilnya N aksen sama dengan 147 derajat 31 menit 59 detik. Nah, ini nilai N aksen 147 derajat 31 menit 59 detik. Kita lanjut, pembahasan berikutnya adalah dalil 5. Nah, dalil 5 ini adalah H diperoleh dari M aksen 2 ditambah N aksen. M aksen 2-nya 319 derajat 12 menit 16 detik dan N aksennya barusan 147 derajat 31 menit 59 detik. Kita tambahkan hasilnya adalah 466 derajat 35 menit 28,7 detik. Karena di sini 400 jadi lebih dari 360 derajat, maka harus dikurangi dengan 360 derajat. Hasilnya nilai H yang sebenarnya adalah 106 derajat 44 menit 15 detik. Nah, setelah H ketemu, kita akan melakukan interpolasi data FE. Di mana data FE ini, maka kita lihat di lampiran 13 dalam buku Bacaatul Misal ini. Di lampiran 13 itu adalah data FE, kita cari 106 derajat. Nah, kita interpolasikan nanti datanya seperti yang sudah-sudah ya, rumusnya seperti ini. Ketemu data A-nya adalah data pertamanya 0 derajat 3 menit 34 detik. Dan data B-nya di 107-nya adalah 0 derajat 3 menit 46 detik. Kemudian menit yang akan dicari ya berasal dari
44 menit 15 detik ini. Jadi 0 derajat 44 menit 15 detik karena yang dicari 106 derajat. Intervalnya D-nya tetap 1 karena dari 106 ke 107. Setelah kita masukkan dengan menggunakan pendekatan rumus ini, rumus interpolasi, maka FE ketemu 0 derajat 3 menit 42,85 detik. Ini nilai data FE setelah dilakukan interpolasi. Langkah berikutnya adalah M0. Mencari M0. M0 ini didapat dari M aksen 2 ditambah FE. M aksen 2 nya 319 derajat 12 menit 16 detik. Kemudian FE yang baru kita selesaikan itu 0 derajat 3 menit 42,85 detik. Kita tambahkan angka-angka ini, hasilnya adalah 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Nah, ini nilai M0. M0 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Setelah M0 kita lanjutkan ke langkah yang ketujuh, yaitu menghitung waktu ijtima. Jadi kapan terjadi ijtimanya itu menggunakan data-data yang sudah kita hitung sebelumnya. Yang pertama adalah mencari ijtima waktu lokal, LMT, local mean time. Local mean time ini rumusnya adalah kurung buka 2 kali S aksen dikurangi M0 kurung tutup bagi 0 derajat 30 menit 28 detik. Nah, ini adalah angka rumus, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Jadi 0 derajat 30 menit 28 detik tutup kurung ditambah huruf LMT. Huruf LMT yang sudah kita cari pada video pertama, lalu ditambah 12. Kita sudah menemukan bahwa S aksennya itu adalah 311 derajat 28 menit 6,4 detik. M0 nya yang ini 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Lalu huruf LMT nya adalah jam 6 ya, 16 menit 14,03. Jadinya 6 derajat 16 menit 14,03. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini dalam kalkulator, maka ketemu ijtima LMT, ijtima lokalnya adalah jam 2 lewat 54 lewat 49,22 detik. Jadi jam 2 ini adalah jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Jam 2 ya di kalkulator akan muncul 2 derajat 54 menit 49,22 detik. Jadi dibacanya adalah jam 2 lewat 54 menit lewat 49,22 detik jam lokal di observatorium. Pada tanggal 30 Syawal ya, karena sudah masuk tanggal 30 Syawal 1434 Hijriah. Kemudian dari ijtima LMT kita mencari ijtima WIB. Nah, caranya adalah sama dengan tadi, jadi kurung buka 2 kali, S aksen dikurangi M0 kurung tutup bagi 0 derajat 38 menit 28 detik kurung tutup ditambah huruf WIB. Jadi huruf WIB nya kita sudah tahu bahwa S aksennya 311 derajat 28 menit 6,4 detik, kemudian M0 nya 319 derajat 15 menit 58,8 detik. Dan huruf WIB nya adalah jam 17 derajat 34 menit 21,5 detik. Jadi hurufnya itu jam 17 lewat 34 menit lewat 21,5 detik.
kita masukkan ke dalam rumus ini, maka ketemu jam 2 lewat 12 menit. Jadi jam 2 di kalkulator muncul 2 derajat 12 menit 56,69 detik. Ini menandakan jam. Jadi jam 2 lewat 12 menit 56,69 detik WIB. Nah, ini waktu ijtima pada tanggal 30 Safar atau tanggal 13 Januari 2013. Ya, karena dini hari berarti sudah masuk tanggal 13 Januari 2013.